Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Surga adalah hal yang sangat diidamkan oleh semua umat Islam. Surga menjadi harapan bagi semua orang jika kelak sudah berada di akhirat. Tempat yang kekal itu selalu menjadi harapan doa setiap orang Islam. Dalam Al-Quran, surga disebutkan dengan jannah. Semua muslim berlomba-lomba untuk memasukinya. Lantas sebenarnya sahabat beriman, seperti apa surga itu? Apakah dalam Al-Quran juga dijelaskan? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut begini gambaran surga kaum Robani yang diabadikan dalam Al-Quran, versi dari Magenta Islam. Surga yang dalam bahasa Arab disebut dengan Al-Jannah diambil dari ungkapan Al-Hadiqah, yaitu syajar atau kebun atau taman yang terdiri dari berbagai macam pepohonan. Ini untuk menggambarkan pada benak orang Arab ketika itu bahwa ada suatu tempat yang sangat indah dan diliputi berbagai macam kenikmatan luar biasa. Kontras sekali dengan wilayah Jazirah Arab yang kering kerontang dari hamparan padang pasir. Keistimewaan surga dan kenikmatan yang ada di dalamnya digambarkan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Aku Allah telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang soleh suatu balasan surga yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas di dalam hati. Hadis riwayat Bukhari. Setelah Rasulullah SAW menggambarkan surga sahabat beriman, beliau SAW kemudian membaca ayat Al-Quran. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagian balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat As-Sajdah ayat 17. Lalu di manakah letak surga yang dimasuki Rasulullah SAW? Namun sebelum video ini berlanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman, para ulama berbeda pendapat tentang letak surga ini. Terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj ini, kita dapat memahami bahwa surga letaknya di atas. Allah Ta'ala berada di atas semua makhluk ciptaannya, termasuk surga ini. Rangkaian perjalanan Mi'raj Rasulullah menjelaskan bahwa surga berada di atas langit ketujuh dan letaknya setelah Sidratul Muntaha, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Hingga aku tiba di Sidratul Muntaha yang diliputi oleh warna-warna yang aku tidak tahu apa itu. Kemudian aku dihantar ke surga. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Quran Surat An-Najm ayat 14-15. Dengan demikian sahabat beriman, tempat yang paling dekat dengan surga adalah Sidratul Muntaha. Dan kita ketahui bersama bahwa Sidratul Muntaha berada di langit ketujuh. Pendapat ini juga diperkuat oleh firman Allah Ta'ala, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Ali Imran ayat 133. Bagaimana sahabat beriman? Masihkah ragu sekarang? Istilah surga adalah istilah yang paling umum, suatu tempat yang penuh dengan kenikmatan. Tempatnya orang-orang beriman di hari kiamat kelak. Kata surga itu sendiri meliputi 4 surga, sebagaimana disebutkan dalam surat Ar-Rahman yang artinya, dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada 2 surga. Quran Surat Ar-Rahman ayat 46. Diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 surga yang wadah, airnya, gelas, bejana dan lain-lain, serta segala yang ada di dalamnya terbuat dari perak.
Dua surga yang wadah airnya serta segala yang di dalamnya terbuat dari emas. Batasan antara orang-orang yang melihat Rabb mereka adalah pakaian kesombongan di wajahnya di surga Eden. Hadis riwayat Bukhari nomor 4878 dan Muslim nomor 180. Bisa jadi istilah surga yang disebutkan dalam hadis ini sahabat beriman semuanya terkumpul dalam Jannatul Ma'wa, yaitu tempat yang disebutkan dalam ayat surat An-Najm tadi. Gambaran surga. Al-Quran sendiri memberi gambaran tentang surga dan beberapa gambaran berikut. Adanya bidadari. Bidadari surga diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kenikmatan dan anugerah bagi setiap hambanya yang bertakwa dan beriman. Surga inilah tempat terindah yang telah disiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hambanya yang lulus cobaan dalam kehidupan dunia. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan kenikmatan yang akan diperoleh di surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Karena surga merupakan tempat bersenang-senang dalam keridhoannya. Surga sama sekali berbeda dengan dunia sebagai tempat ujian dan cobaan. Surga dikenal dengan keindahan. Gambaran surga dalam Al-Quran salah satunya adalah adanya bidadari-bidadari yang jelita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih dipingit dalam rumah atau tenda. Quran Surat Ar-Rahman ayat 72. Bidadari surga sahabat beriman sebagaimana digambarkan dalam Surat Al-Baqarah ayat 25 adalah wanita yang tidak mengalami menstruasi, tidak nifas, buang air kecil, buang air besar, meludah, keluar ingus, dan kotoran wanita layaknya di dunia. Lebih dari itu, hatinya suci dari akhlak buruk, lisannya dijaga dari kata-kata yang kotor, cintanya suci karena hanya tertarik kepada suaminya saja. Demikian pula pakaiannya suci dari najis dan kotoran. Adanya sungai-sungai kenikmatan. Selain kita dapati bidadari yang indah jelita di surga, gambaran surga dalam Al-Quran juga terdapat sungai-sungai kenikmatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menceritakan surga dengan segala kenikmatannya. Salah satu kenikmatan yang amat menakjubkan adalah banyaknya sungai yang bermacam-macam. Sungai di tepinya memiliki mutiara berongga. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa sungai-sungai di surga mengalir tanpa parit. Disebutkan pula tentang sifat telaga Al-Kautsar, bahwa tepiannya adalah mutiara yang berongga. Tidak ada pertentangan antara keduanya. Tanahnya terbuat dari minyak kasturi al-asfar, pasirnya dari mutiara dan permata. Kita memohon kepada Allah karunia-Nya, sesungguhnya Dia Maha melimpahkan kebaikan, lagi Maha penyayang. Allah berfirman, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mukmin lelaki dan perempuan akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya dan mendapat tempat-tempat yang bagus di surga Adnan. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar, itu adalah keberuntungan yang besar. Quran Surat At-Taubah ayat 72. Permadani yang indah. Gambaran surga dalam Al-Quran juga adanya permadani-permadani indah yang menjadi bantal dan sandaran bagi para penduduknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka bersandar pada bantalan-bantalan yang hijau dan permadani yang indah. Quran Surat Ar-Rahman ayat 76. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan istana-istana, kamar-kamar dan tenda-tenda untuk orang-orang yang mukmin. Di dalamnya semua itu juga di kebun dan di taman-taman surga terdapat dipan-dipan dan permadani yang indah dengan warna-warna yang mengagumkan. Kita tidak pernah melihat sebelumnya, tidak dari segi keindahan atau dari kesenangan yang abadi. Ia adalah permadani yang sebelah dalamnya terdiri atas sutra,
Permadani-permadani itu terhampar di setiap tempat dengan keindahan bentuk dan warna yang menyejukkan mata, menggoda dan menggugah jiwa. Firman Allah yang artinya, dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Al-Hijr ayat 47. Pasti sungguh sangat indah, bukan sahabat beriman? Perhiasan bagi penghuninya. Gambaran surga yang dicatat dalam Al-Quran adalah adanya perhiasan-perhiasan bagi penghuninya. Sebagai salah satu keindahan, perhiasan dipakai untuk para ahli surga. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, perhiasan orang mukmin akan sampai sejauh mana sampainya anggota badan yang basah oleh air wudhu. Hadis riwayat Muslim dalam Al-Mukhtasar. Dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Maksudnya mereka mengenakan pakaian berwarna-warni yang terbuat dari sutra yang halus dan juga tebal. Menurut Imam Tabari, sahabat beriman, maksud ayat tadi adalah mereka mengenakan perhiasan tebal yang terbuat dari emas, pakaian yang terbuat dari sutra terhalus dan tebal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah. Quran Surat Al-Kahfi ayat 31. Wallahu a'lam bishawab. Itulah tadi gambaran surga. Siapkah kalian memasukinya, sahabat beriman? Semoga informasi tadi bermanfaat ya, dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.